Halo, selamat datang. Coba dipikirin, setiap hari kita pasti berhadapan sama yang namanya resiko kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas konsep yang kelihatannya ribet ini. Kita akan ubah jadi panduan yang simple, praktis, dan pastinya bisa langsung Anda pakai. Nah, ini dia contohnya. Pertanyaan simple banget. Aman nggak ya parkir di sini? Percaya deh, manajemen risiko itu mulainya ya dari hal-hal sepele kayak gini. Kita semua ini manajer risiko loh. Seringnya aja kita nggak sadar. Kalau kita bicara definisinya, risiko itu intinya adalah ketidakpastian. Balik lagi ke contoh mobil tadi, harapan kita kan mobilnya aman sentosa. Tapi, kenyataannya bisa aja lecet atau lebih parah lagi, hilang. Nah, celah antara harapan dan kemungkinan buruk itulah yang kita sebut risiko. Simple kan? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu kenapa dunia ini penuh risiko. Terus, kita masuk ke 3 langkah kuncinya, identifikasi, ukur, dan kelola. Dan yang terakhir, kita bakal bahas kenapa sih ini semua penting banget. Udah siap? Yuk kita langsung gas! Kita masuk langkah pertama, identifikasi risiko. Ini benar-benar pondasinya. Sesuai tulisannya, Anda nggak bisa mengelola sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi, anggap aja langkah ini kayak kita nyalain senter di ruangan gelap. Tujuannya apa? Biar kita bisa lihat apa aja sih yang bisa jadi masalah di kemudian hari. Terus gimana caranya nemuin risiko-risiko ini? Ternyata ada banyak banget tekniknya. Kita bisa misalnya kumpul bareng tim buat brainstorming, pakai checklist dari proyek sebelumnya biar nggak ada yang lupa, atau bahkan investigasi insiden yang udah pernah terjadi. Intinya sih satu, gali sedalam-dalamnya, jangan sampai ada yang kelewat. Setelah semua risiko terkumpul, biar nggak pusing, kita bisa kelompokkan. Nah, ini contohnya. Ada risiko dari luar, kayak perubahan politik atau persaingan. Ada juga dari dalam, misalnya salah urus atau alat rusak. Dengan mengkategorikannya kayak gini, kita jadi lebih gampang buat lihat gambaran besarnya dan memastikan semua area udah kita periksa, jadi lebih terstruktur. Oke, daftar risiko udah di tangan. Langkah selanjutnya, apa? Ya, kita ukur. Soalnya nggak semua risiko itu levelnya sama kan. Ada yang cuma bikin gatal, ada yang bisa bikin bangkrut. Nah, di langkah kedua ini, kita coba kasih label harga ke setiap risiko, biar tahu mana yang harus diwaspadai banget. Cara ngukurnya gimana? Ada 2 hal yang perlu kita lihat. Pertama, seberapa sering kemungkinan itu terjadi? Ini namanya probabilitas atau frekuensi. Kedua, kalau sampai terjadi, seberapa parah sih kerusakannya? Ini yang kita sebut dampak. Coba bayangin, risiko kesandung itu sering terjadi tapi dampaknya kecil. Beda banget kan sama risiko gempa bumi yang jarang tapi dampaknya, wah dahsyat. Nah, 2 hal tadi, frekuensi dan dampak, kalau kita gabungin, jadilah matriks resiko ini. Keren kan? Ini kayak peta bahaya kita. Yang di zona merah, yang sering terjadi dan dampaknya besar, itu prioritas nomor 1, harus segera diurus. Kalau yang di zona hijau, jarang terjadi dan dampaknya kecil, mungkin kita bisa sedikit lebih santai. Alat ini benar-benar ngebantu kita fokus ke hal yang paling penting. Lanjut ke langkah ketiga, dan ini adalah puncaknya. Mengelola risiko. Kita udah tahu risikonya apa aja. Kita juga udah tahu mana yang paling gawat. Pertanyaan besarnya sekarang, so what? Mau diapain nih risiko-risiko ini? Nah, disinilah kita mulai bertindak. Umumnya ada 4 jurus yang bisa kita pakai. Pertama, hindari. Ya udah nggak usah dekat-dekat sama aktivitas berisiko itu. Kedua, kendalikan atau kurangi. Risikonya nggak bisa hilang, tapi kita bisa kecilin kemungkinannya atau dampaknya. Ketiga, alihkan. Lempar tanggung jawabnya ke pihak lain. Contoh paling gampang ya pakai asuransi. Dan terakhir, terima. Ya kita sadar ada risiko dan kita siap nanggung kalau kejadian. Setiap risiko butuh jurus yang beda-beda. Khusus buat jurus mengendalikan, ada urutannya loh, dari yang paling ampuh sampai yang paling akhir. Ini namanya hierarki pengendalian. Paling top itu eliminasi, hilangkan bahayanya sama sekali. Kalau nggak bisa, kita coba substitusi, ganti dengan yang lebih aman. Terus ada rekayasa teknik, administratif, dan yang paling bontot, paling terakhir, baru deh kita pakai APD atau alat pelindung diri. Jadi APD itu pilihan terakhir ya, bukan yang pertama. Oke, kita udah lewatin 3 langkah tadi. Identifikasi, ukur, kelola. Mungkin sekarang ada yang mikir, ribet juga ya? Emang sepenting itu? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa kita harus repot-repot ngurusin ini semua? Jawabannya ada di sini. Poin utamanya bukan buat jadi orang yang anti risiko. Bukan, justru sebaliknya. Manajemen risiko itu mengubah ketidakpastian yang bikin kita ragu-ragu menjadi sebuah keputusan yang kita ambil dengan sadar dan penuh perhitungan. Ini soal mengubah ketakutan jadi kepercayaan diri untuk melangkah maju. Dengan begini,
kita jadi bisa bertindak dengan lebih berani, bukan malah diam karena takut sama apa yang mungkin terjadi. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat Anda renungkan. Coba pikirin sejenak, resiko apa sih dalam hidup atau pekerjaan Anda yang perlu Anda mulai kelola hari ini juga?